Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik penggalang, selamat berjumpa lagi dengan saya, Kak Aziz Ahmad, atau yang sering dan biasa dipanggil dengan Kak Aziz. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Adik-adik tetap semangat ya, meskipun kalian kali ini semuanya masih harus bersekolah dari rumah. Namun jangan sampai semangat belajar menjadi menurun. Kita juga harus tetap berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita semuanya bisa bersekolah lagi, yang tentunya untuk berlatih pramuka. Adik, kesehatan itu merupakan salah satu bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga untuk manusia. Sehat jiwa dan raga adalah modal utama untuk kelancaran sebuah aktivitas. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dengan sangat baik. Pada video kali ini, kakak akan menyampaikan materi tentang P3K atau PPPK. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Marilah kegiatan kali ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau para medis. Berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K, petugas medis atau orang awam yang pertama melihat korban. Tujuan dari P3K adalah sebagai berikut ini. 1. Mencegah kematian. 2. Mencegah cacat yang lebih berat. 3. Mencegah infeksi. 4. Mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Tetapi bila tindakan P3K dilakukan tidak baik, malah bisa memperburuk akibat kecelakaan, bahkan membunuh korban. Berikutnya, prinsip P3K. 1. Bersikaplah tenang, jangan panik. Anda diharap menjadi penolong, bukan pembunuh atau menjadi korban selanjutnya atau yang ditolong. 2. Gunakan mata dengan jeli, setajam mata elang, mampu melihat burung kecil di antara dedaunan. Kuatkan hatimu, tega melakukan tindakan yang membuat korban menjerit kesakitan sementara demi keselamatannya. Lakukan gerakan dengan tangkas dan tepat tanpa menambah kerusakan. 3. Perhatikan keadaan sekitar kecelakaan, cara terjadinya kecelakaan, cuaca dan sebagainya. 4. Perhatikan keadaan penderita, apakah pingsan, ada pendarahan dan luka, patah tulang, merasa sangat kesakitan. Prinsip P3K berikutnya, nomor 5, periksa pernafasan korban. Kalau tidak bernafas, periksa dan bersihkan jalan nafas lalu berikan pernafasan bantuan. 6. Periksa nadi atau denyut jantung korban. Kalau jantung berhenti, lakukan pijat jantung luar. Kalau ada pendarahan masif, segera hentikan. 7. Apakah penderita shock? Kalau shock, cari dan atasi penyebabnya. 8. Setelah A, B, dan C stabil, periksa ulang cedera penyebab atau penyerta. Kalau ada fraktur atau patah tulang, lakukan pembidaian pada tulang yang patah. Jangan buru-buru memindahkan atau membawa ke klinik atau ke rumah sakit sebelum tulang yang patah dibidai. 9. Sementara memberikan pertolongan, Anda juga harus menghubungi petugas medis atau rumah sakit rujukan.
Berikut ini adalah pertolongan pertama yang harus dilakukan untuk pasien yang berhenti bernafas. Kalau seseorang tiba-tiba nafasnya berhenti, apapun latar belakangnya, harus segera dilakukan nafas buatan. Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut adalah dengan jalan meniupkan nafas ke paru-paru korban. Langkah-langkah pertolongan dengan nafas buatan dari mulut ke mulut atau hidung sebagai berikut. 1. Kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas. 2. Rahang ditarik sampai mulut terbuka. 3. Penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat. Dan pencet hidung atau tutup hidung korban dengan pipi. Atau dapat juga dengan jalan tutup mulut korban rapat-rapat. Selanjutnya penolong menempelkan mulutnya ke hidung korban dan meniupnya. 4. Tiup ke mulut atau hidung korban kepada orang dewasa secara teratur dan kuat, ditiupkan 12 kali tiupan pada setiap menit. Anak-anak ditiupkan 20 kali tiap menit. Berikutnya adalah pertolongan pertama bagi korban sengatan listrik. 1. Penolong hendaknya berdiri di atas karpet, karton, papan, atau karpet yang dalam keadaan kering. 2. Gunakan tongkat kering atau papan kering untuk menarik atau mendorong kawat aliran listrik yang menempel pada tubuh korban. 3. Setelah kontak dengan aliran listrik tiada lagi, selanjutnya segera dilakukan nafas buatan sampai bantuan medis datang. Berikutnya adalah pertolongan pertama bagi pasien yang menderita pendarahan parah. 1. Luka hendaknya ditutup kain kasa kompres yang steril. Selanjutnya kain kasa kompres tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahan berhenti. Untuk menutup luka biasa juga menggunakan bahan yang bersih lainnya, misalnya kasa steril, sapu tangan bersih lainnya, handuk atau sobekan spray yang semuanya sudah dicuci dan disetrika. Kalau tidak tersedia peralatan yang steril, jangan ragu-ragu lagi untuk menggunakan baju kotor atau tangan telanjang untuk menekan bagian yang luka agar darah tidak terus-menerus mengucur, karena kehilangan darah dari korban lebih berbahaya daripada resiko infeksi. 2. Luka yang sudah berdarah tidak boleh dibersihkan karena pendarahan akan membersihkan luka itu sendiri. Yang boleh dibersihkan adalah kulit di sekitar luka dengan air sabun atau air ledeng biasa atau air yang sudah dimasak. Berikutnya adalah pertolongan pertama untuk mengurangi shock. 1. Setiap kecelakaan, kebakaran, keracunan yang parah seringkali disertai dengan shock baik ringan atau parah, bahkan sampai fatal. Karena shock merupakan reaksi tubuh yang ditandai oleh melambatnya atau terhentinya peredaran darah dan berakibat penurunan persediaan darah pada organ-organ penting. 2. Tanda-tanda shock. Denyut nadi cepat tapi lemah, merasa cemas, muka pucat, kulit dingin, keringat dingin di kening dan telapak tangan. Kadang-kadang pasien menggigil, merasa haus, merasa mual, nafas tidak teratur, tekanan darah sangat rendah. 3. Pertolongan pertama mengurangi shock antara lain dilakukan dengan cara menghentikan pendarahan, meniadakan hambatan-hambatan pada saluran nafas, memberi nafas buatan, menyelimuti dan meletakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan. Berikutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan pertolongan pertama mengurangi shock. Pada semua kasus pendarahan serius, penderita selalu diancam shock. Untuk itu diselimuti dan diletakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan dan semua yang mengikat pada tubuh harus dilepaskan termasuk ikat pinggang. Bila kaki tidak patah, tungkai dapat ditinggikan 30-45 cm di atas posisi kepala.
Berikutnya, selimuti pasien dan hindarkan dari lantai serta udara dingin. Usahakan pasien tidak melihat lukanya. Berikutnya, pasien atau penderita yang sadar, tidak muntah, dan tidak mengalami luka di perut dapat diberi larutan shock yang terdiri dari 1 sendok teh garam dapur, setengah sendok teh tepung soda kue, 4-5 gelas air, dan bisa juga ditambah air kelapa, kopi kental, atau teh. Perlakukan pasien dengan lemah lembut sebab rasa nyeri akibat penanganan yang kasar bisa menjerumuskan korban pada shock yang lebih parah. Berikutnya, cepat-cepat panggil dokter. Berikutnya adalah pertolongan pertama pada orang yang mengalami patah tulang. 1. Fraktur tulang paha bagian atas. Yang harus dilakukan adalah sebelum memasang bidai, usahakan meluruskan tulang seanatomis mungkin. Berikutnya, pasang bidai luar dari tumit hingga pinggang. Berikutnya, pasang bidai dari dalam tumit hingga selangkangan. Berikutnya, ikat dengan pembalut dasi lipatan 2 kali di atas dan di bagian bawah yang patah. Berikutnya, tulang betis diikat dengan pembalut dasi lipatan 1 kali. Berikutnya, kedua lutut diikat dengan pembalut dasi lipatan 2 kali. Berikutnya, tumit diikat dengan pembalut dasi lipatan 3 kali. Berikutnya adalah bagian yang patah ditinggikan. Yang kedua, fraktur tulang paha bagian bawah. Yang harus dilakukan adalah pasang bidai luar dan dalam sepanjang tungkai. Berikutnya, pasang bidai dari dalam tumit hingga selangkangan. Berikutnya, ikat dengan pembalut dasi lipatan 2 kali di atas dan di bagian bawah yang patah. Berikutnya, tulang betis diikat dengan pembalut dasi lipatan 1 kali. Berikutnya, kedua lutut diikat dengan pembalut dasi lipatan 2 kali. Lanjutnya, tumit diikat dengan pembalut dasi lipatan 3 kali. Dan selanjutnya, bagian yang patah ditinggikan. Berikutnya, fraktur tungkai bawah. Yang harus dilakukan adalah pasang bidai yang sudah dibungkus selimut dari tumit sampai paha bagian bawah. Selanjutnya, berikan bantalan di bawah lutut dan pergelangan kaki. Selanjutnya, yang keempat adalah fraktur tulang leher. Maka yang harus dilakukan adalah sangat berbahaya karena di dalamnya ada MS atau medula spinalis atau STB dan pembuluh darah. Berikutnya, cegah terjadinya shock. Berikutnya, bersihkan jalan nafas, pasang kolar spin penyangga leher, angkat ke atas tandu, kemudian baringkan dengan dipasang ganjal di sekeliling leher. Berikutnya adalah pertolongan pertama pada luka orang yang terkena gigitan anjing gila. Anjing gila bergerak tanpa tujuan dan tanpa arah, sehingga sering menabrak dan menggigit sesuatu yang menghalanginya. Tidak mengenal tuannya lagi, badan sedikit membungkuk dan ekor jatuh. Lidah menjulur dan mengeluarkan lendir dan takut air. Penyakit anjing gila ini disebabkan oleh virus rabies dan penularannya ke anjing atau makhluk lain termasuk manusia adalah lewat ludah yang mengandung virus rabies masuk ke dalam darah lewat luka gigitan. Tindakan P3K yang harus dilakukan: pertama, bersihkan luka dengan air dan sabun di bawah kran yang mengalir deras. Virus akan larut pada sabun dan dibuang oleh air yang mengalir. 2. Tutup luka dengan kain kasa steril dan dibalut. 3. Bawa segera ke rumah sakit. 4. Upayakan menangkap dan mengamati anjing tersebut selama 2 minggu. Berikut ini adalah tutorial cara pertolongan pertama pada luka yang ringan. Contoh luka akibat terkena pisau. Lalu bersihkan pakai air yang mengalir sampai bersih.
kemudian dilap dengan kain handuk yang bersih sampai kering. Setelah itu kemudian diberi betadin. Luka dengan kain kasa, kemudian diikat dengan kain bersih. Berikutnya adalah tugas untuk kalian. Yang pertama, siapkan kain tak terpakai atau baju jika tidak ada perban atau kain kasa. Kemudian ikat pada tempat sebagai media luka. 3. Tidak perlu menggunakan betadin biar tidak kotor. Selanjutnya lakukan kegiatan tersebut kemudian difoto, kirim kepada kakak pembinanya di kelasnya masing-masing. Oke adik-adik semuanya, demikian tadi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat memahaminya dengan sangat baik. Dan marilah kita akhiri kegiatan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like and subscribe-nya. Bagikan video ini jika dirasa bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.